Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Apa kabar semua teman-temanku, kesayanganku, bestie-bestie onlineku. Lupa, bentar dulu. Lupa menyalakan lilin. Well, anyway, semoga kalian berada pada kesehatan yang prima ya, dan diberkahi dan oleh keberlimpahan, apapun keberlimpahan yang kalian inginkan. Oke, readingan kali ini aku mau ngebahas satu tema tentang dia yang menjauh darimu. Oke, jadi bisa saja pacar, bisa saja teman, bisa saja whatever it feels. Kita akan tarik nanti energinya dan bagaimana energi kamu dan bagaimana cara menghadapi situasinya. Tapi sebelum itu aku mau cleansing dulu energi yang ada pada space kita saat ini. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Baik. Oke. Thank you semua teman-teman. Kita akan tarik bagaimana dia yang menjauhimu. Energi dia yang menjauh daripadamu. Oke, kita lihat dulu energi dia. 3 kartu yang menggambarkan energi dia. Dan 3 kartu yang menggambarkan energi dan situasi kamu saat ini. Kenapa pada loncat sih? The Death, it's yours. And then oke, lebih. Aku akan ambil satu. Ini energi dia. Sedangkan ini energi kamu. Kesayangan aku. Di bottom energinya ada Pack of Swords. Pack of Swords ya, bottom energinya. Nanti kita buka kartu tarotnya. Pembacaannya di kartu tarot lain. Oke, kita dari energi dia dulu. Sebenarnya ya, Pack of Wands ini kalau aku lihat dari energi orang yang sedang kamu pikirkan saat ini atau energi yang sedang kamu fokuskan saat ini, Pack of Wands ini lebih seperti kayak orangnya cukup cheerful, energetik, suka membawa suasana yang adem, selalu kayak optimis gitu. Aku ngelihat energi-energi yang terdapat pada Pack of Wands ini. Dan dia juga mungkin kayak sedang mengusahakan sesuatu di dalam hidup dia. Karena Pack of Wands ini juga ada ya sisi-sisi kayak terlalu over excited gitu di dalam hidup dia. So, poinku adalah mungkin yang aku tangkap dari pembacaan ini, energi dia saat ini menurut aku kayak ingin sesuatu yang baru. Sedangkan di Empress di dalam energi dia saat ini juga mungkin ada orang baru gitu ya. The Empress ini ngegambarin ya, aku ngelihat ketertarikan dia dengan orang lain. Ya, aku lihat ketertarikan dia dengan orang baru di dalam hidup dia. Aku ngerasa begitu ya. The Empress ini juga menggambarkan bahwa ada sosok yang lebih menarik di mata dia dan lebih feminim dan lebih sensual, lebih cantik, lebih ganteng mungkin, lebih whatever it feels, yang mungkin akan menggeser kedudukan kalian gitu. Ya, aku ngerasa energinya seperti itu. Sedangkan di energi di Emperor di sini, orang yang kalian pikirkan saat ini cukup stabil. Dia cenderung membuat banyak urusan-urusan yang memang selalu ngebutuhin dia. Kayak orang ini memiliki kedudukan di satu tempat, atau orang-orang yang kalian pikirkan saat ini memiliki energi yang mungkin sebagai leaders, atau juga kalau aku lihat di Emperor ini kayak selalu diandalkan oleh orang lain, atau dia berkedudukan di satu organisasi. Ini yang aku tangkap. Terlepas dari itu, di Emperor ini juga menggambarkan bahwa bisa aja dia cenderung orang-orang yang
memiliki banyak financial stability. Itu yang aku tangkap. Dari Pack of Wands, aku ngelihat sebenarnya dia ini cenderung gatel. Karena selalu kayak flirting ke orang baru, selalu flirting ke kayak selalu ingin suasana baru, tapi ya kesannya kayak gatal. Yes, sedangkan di Empress ini juga ya terlihat memang arah dia itu seksual konteksnya. Lebih dari itu menurut aku sukanya secara seksual setelah dia dapatkan bosan ini. Yang aku lihat energinya yang terdapat pada kartu hari ini. Sedangkan di Emperor ya aku ngelihat dia memang punya masculine energi yang sangat kuat, charmingable, kayak memiliki istilahnya kayak perempuan itu sulit lah kalau nggak suka sama dia, itu aneh. Ini aku ngelihat. Atau juga laki-laki kalau berbicara energi feminim ya, kalaupun dia perempuan, laki-laki tuh nggak sulit kayak nggak akan nggak suka sama dia. Ini yang aku tangkap, kayak memang orang-orang yang tertangkap pada energi ini cenderung suka berselingkuh dan flirting, suka tebar pandang, tebar pesona, and then kayak suka gonta-ganti pasangan, dan itu dianggap lumrah. Dan di Emperor juga sebenarnya kayak yes, mungkin memiliki sex appeal yang sangat tinggi. Dan kenapa mungkin dari segi energi kamu saat ini dibutuhkan transformasi. Aku ngelihat dari energi kamu kayak udah masa bodoh sih sebenarnya. Mau lepas ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. And then Nine of Pentacles sudah kayak juga masa bodoh dengan semuanya. Sudah kayak mikirin diri sendiri. Ini kalau aku lihat dari Nine of Pentacles, Queen of Pentacles juga sudah, ya intinya kayak ya udah sih, kamu ya sometimes memang kalian masih kepikiran ya, energi kalian saat ini masih kepikiran, tapi kayak it's not big problem gitu. Kamu mau pergi-pergi aja, kamu mau menjauh-jauh aja itu. Yes, readingan kali ini tentang dia yang menjauh darimu atau hubungan yang sedang menjauh, sedang separation. Aku ngelihat dari energi kamu ada Queen of Pentacles di sini. Queen of Pentacles ini ngomongin tentang bagaimana kayak kalian saat ini sensitif dengan diri kalian sendiri dan hidup kalian sendiri. Ini kayak kalian ngerasa, well, mungkin ada yang berkomitmen untuk separation dulu atau berkomitmen untuk introspeksi dulu. Yes, aku lihat ini good decision for both of you guys. Queen of Pentacles ini menggambarkan kayak mungkin introspeksi kali ini aku gunakan untuk aku mengintrospeksi diriku, apa yang kurang di dalam diriku, berubah untuk diri aku. Queen of Pentacles, yes, it's about nurturing ya, mempraktekkan cara merawat diri. Ini energi kalian ya. Dan Nine of Pentacles, kayak kalian tuh sebenarnya ya bangga dengan pencapaian kalian saat ini. Nine of Pentacles ini juga berbicara tentang bagaimana kalian tuh poinnya sekarang itu mikirnya bagaimana ngedapatin uang banyak uang gitu. Itu yang aku tangkap dari Nine of Pentacles. Udah kayak masa bodoh deh, kamu mau stay mau enggak ya, karena toxic tadi yang aku rasakan di dalam hubungan ini, entah ini pertemanan, entah ini percintaan ya. Sedangkan di The Death ini ya aku ngelihat energi kalian itu sudah siap menyongsong hidup baru, mungkin dengan orang lain, atau menyongsong teman baru, atau hal-hal yang sifatnya pembaharuan di dalam hidup kalian. Kalian udah masa bodoh, careless. Itu yang aku tangkap. Karena mungkin hal-hal yang semacam ini sudah sering terjadi dan kayak udah makanan sehari-hari kalian, dan kayak oh ya udah sih, mau aku larang juga udah nggak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Somehow ya aku ngerasa memang kayak Pack of Swords nih ya. Pack of Swords itu sebenarnya gimana ya, kalian tahu tapi kayak pura-pura nggak tahu gitu. Paham gak sih maksud aku? Kayak apa ya, sebenarnya komunikasi kalau dilihat dari Pack of Swords ini, masalahnya lack of communication. Itu yang aku tangkap. Tapi kita coba lihat bagaimana tarot memandang energi dia saat ini ya. Oke, aku akan duduk teman-teman karena aku berdiri. Oke, I'm channeling into your frequency, dear universe. Tell me the truth. I need to know the truth, and please. Gimana energi dia saat ini? Oke, ada Queen of Wands. Oke, and then the Tower. Dia yang pergi meninggalkanmu. And then ada Four of Cups. Kalau aku lihat ya di sini
Sebenarnya Queen of Wands ini ngomongin tentang bagaimana jalan hidup dia, mungkin passion dia, nggak yang dia nggak temukan di dalam dirimu gitu. Jadi point direction dia sebenarnya kayak kenapa dia menjauh dan pergi dari hubungan ini. Menurut aku memang apa ya, tentang rasa, tentang sebuah apa ya, gimana ngomongnya tanpa menyinggung tentang sebuah ini rasa kenyamanan gitu. So aku ngelihat Queen of Wands ini sebenarnya mungkin ya energi yang tertangkap pada hubungan kalian saat ini, dia tidak menemukan rasa kenyamanan lagi. Well, pun kalau kalian bertahan, aku ngerasa kalian juga sudah masa bodoh karena ada Nine of Pentacles di sini. Aku ngerasa Queen of Wands ini menggambarkan bahwa memang dia sudah nggak nyaman, rasa dia sudah berkecamuk dan mungkin memang menginginkan orang baru dan memang cenderung memang tidak bisa memegang komitmen gitu. Pun ya kalau aku ngerasa kalau kalian mau bertahan dengan hubungan ini bakal sulit karena ada the Tower. Keinginan untuk melepaskan itu sangat besar. Yes, akan terus kayak memperbaiki terus begitu. Walaupun kesempatan untuk rebuilding ada, tapi tetap aja rasanya berbeda. Paham ya aku? Paham ya kalian semua? Kayak sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan long lasting. And then Four of Cups. Yes, Four of Cups ini sudah ngegambarin bahwa apa ya, sudah bosan, sudah capek dengan hubungan ini dan nggak tahu ujungnya mau kemana. Mungkin kalau kalian ada beberapa di antara kalian yang ngerasa, ya aku mau bertahan buat kamu, apakah kamu mau bertahan? Jawabannya enggak nih. Four of Cups, dia leaving behind, meninggalkan kamu dengan alasan mungkin ada orang lain di dalam hati dia, atau masalah klasik ya, uang, dan dia menilai uang ini segalanya buat dia. But mungkin ya ini adalah proses yang bagaimana kamu akan didewasakan oleh ini situasi. Kamu mau nggak mau menerima ini semua dengan lapang dada, mau nggak mau kamu harus bangga dengan pencapaian kamu saat ini, tentang percintaan yang mungkin juga kalut, tapi memang kamu juga sedang mengejar finansial yang stabil juga menurut aku nih. Di energi kamu erat kaitannya dengan perubahan yang ingin kamu lakukan, timing yang nggak pas, dan komunikasi yang salah. Pack of Swords tadi aku bilang ya. Well, Queen of Wands ini berbicara tentang bagaimana dia memiliki energi untuk apa ya, mengejar stability di dalam hidup dia, membuat apa ya, karismatik di dalam diri, terbar pesona gitu-gitu ya. Intinya sebenarnya kartu Queen of Wands ini berbicara tentang bagaimana dia flirting sama dengan Pack of Wands ini, bagaimana dia mengatraktifkan diri dia gitu. Aku ngerasa sebenarnya The Tower ini berbicara tentang hubungan ini bisa aja memang meant to be hancur gitu, meant to be berpisah. Tapi somehow kalian masih ngerasa yakin ini. Beberapa di antara kalian memang ngerasa yakin. Aku ngelihat gitu. Kebosanan yang melanda ini memang mungkin dari masa lalu yang nggak bisa ditolerir itu. Entah dari segi dia atau dari segi kamu. Four of Cups, it's about bosan dengan hal-hal yang itu-itu aja. Bosan tentang percintaan yang toksik, bosan tentang mungkin ada juga fisik ini bermain di sini, verbal abuse. Aku ngerasakan hal tersebut. Jadi memang perpisahan ini meant to be, harus terjadi. Kenapa dia menjauh dari kamu? Ya pertama memang dia tidak bisa memegang komitmen, kakak-kakak semua. Kedua, ya aku ngelihat ada orang lain mungkin di dalam hati dia, dan ketiga dia sibuk mengejar sesuatu di dalam hidup dia. Sedangkan di sini ada Two of Cups. Two of Cups ini berbicara tentang keseimbangan ya, yang mungkin akan terjadi pada hidup kalian jika The Tower ini terjadi. Yes, aku ngerasa kalau kalian berpisah atau putus, separation, break dulu. Apapun keputusan kalian nantinya, hasilnya adalah membuat kalian ini selaras lagi dengan jiwa kalian sendiri, selaras lagi dengan mungkin orang baru, atau mungkin dengan dia lagi kalau memang komitmennya adalah break dulu, mengintrospeksi diri dulu, mati untuk hidup lagi, the dead. Paham ya sampai di sini teman-teman aku semua? Kalau aku lihat itu sebenarnya ya, ini masalah klise, masalah klasik, masalah dimana nafsu dia lebih besar mengontrol hidup dia, masalah dimana dia memang ngerasa punya authority dari segalanya. Dia memandang semua itu dengan uang, dan value yang dia berikan ke kamu itu uang. Yes, aku ngelihat kalian tuh dicukupi, but poinnya nggak di situ. Kalian tuh nggak ngedapatin waktu, nggak ngedapatin kasih sayang. Ya, aku ngerasa dia yang pergi menjauh darimu bisa saja sebenarnya mencintaimu, tapi mungkin value yang dia lihat terhadap dirimu itu salah, wrongs.
Yes, ada 12 Cups ini juga berbicara tentang bagaimana kalian membuat adaptability di dalam hubungan ini. Bagaimana kalian membuat koneksi yang sudah hancur ini menjadi membaik. Apakah hubungan ini bisa dipertahankan? Kalau ini pertemanan nggak bisa. Tapi kalau ini berbicara tentang rasa di dalam hati, percintaan, kind of nothings, pernikahan. Aku ngelihat sebenarnya ya, The Tower ini bisa aja kita membangun lagi apa yang sudah hancur dan menjadikan The Tower yang kokoh. Karena ada istilah tadi introspeksi yang kalian butuhkan di sini yang aku lihat. Yes, dan komunikasi, Page of Swords. Lack of communication. And then ada Ten of Cups. Ada harapan untuk memperbaiki, ada harapan untuk koneksi lagi. Tapi harapan aja nggak cukup kalau nggak dibarengi action. Which is menurut aku kayak kalian juga memang sudah masa bodoh dengan sikap dia. Kayak mungkin juga beberapa di antara kalian melihat perselingkuhan di depan mata, tapi udah sih masa bodoh. Apa yang aku melakukan juga nggak bisa gitu. Somehow kalian udah bosan dengan semua ini. Bertahan sakit, berpisah juga sakit. Kayak serba salah nggak sih kakak-kakak semua? Buat orang-orang yang memiliki masalah di pertemanan ya. Kalau aku lihat sebenarnya memang ini harus melepaskan. Nggak perlu bertahan lagi. Kalau ini ada cinta segitiga di dalam diri kalian dan kalian masih bertahan, mungkin hasilnya akan baik. Ten of Cups, orang akan berubah. Tapi sampai kapan kalian akan bertahan? Gitu sih, Pak. Paham ya maksud aku? Kayak ada sifatnya gini. Kalian tuh didewasakan oleh waktu, sedangkan dia nggak dewasa gitu. Kalian tuh mencari harmoni ya, keseimbangan di dalam hubungan ini, tapi dia berusaha untuk menjatuhkan semua keseimbangan yang kalian buat. Aku ngelihat sebenarnya The Star ini ngomongin tentang bagaimana kehangatan ini bisa tercipta lagi nantinya. Hubungan ini bisa ada perbaikan lagi, ada achievement yang bisa kalian buat lagi. Tapi tetap komunikasi yang menjadi masalahnya di sini. Kayak kalian satu sama lain nggak ngerasain sensual energinya lagi, nggak ngerasain bagaimana rasa making love yang seperti dulu kalian buat sebelum berkonflik ini. Kenapa dia meninggalkan kamu dan pergi pelan-pelan jauh dari hidup kamu? Ya ada orang lain di dalam hati dia. Dan mungkin beberapa juga nggak secara frontal pengen pergi, tapi mungkin avoiding atau kayak ya udah deh kita jalan masing-masing aja, terserah hidup kamu hidupmu, hidupku. Tapi lagi-lagi kayak kalian nggak bisa membuat dari bukaan kartu ini, kalian akan terus bertemu dia dan mungkin koneksi terus akan terjadi. Kayak aku ngerasa sih sebenarnya hubungan ini karmic, kind of that things. If it is love, kalau ini konteksnya adalah cinta. Kalau ini konteksnya adalah hubungan antara kamu dan suamimu. Kalau ini konteksnya hubungan kamu antara pacarmu. This is karmic relationship. Sangat-sangat erat. Kayak energinya memang karmic relationship. Now once. Bertahan sakit, ngelapasin juga sakit. Bagaimana kamu bertahan untuk kesuksesan hubungan ini. Bagaimana kamu buat pengorbanan tapi dia nggak menghiraukan pengorbanan kamu. Dan cenderung memang terus berselingkuh. It's his main dominan kayak terus akan melakukan perselingkuhan di dalam hidup dia. The Star, percayalah sebenarnya gini ya. Aku ngelihat di dalam The Star ini, kalian fokus aja ke life purpose kalian, life direction kalian. Siapapun kalian yang sedang menonton video ini ya, ini bakal ada banyak new beginning atau permulaan baru. Atau istilahnya kayak akan ada ekspansif pertumbuhan yang akan kalian jalani. Tapi syaratnya memang berfokus pada diri sendiri. Nine of Pentacles ini berfokus pada diri sendiri. Bagaimana kamu mengasihani diri kalian sendiri. Bagaimana kamu nggak bisa ke-trigger tentang ini. Tapi ya memang sulit kalau ngomongin tentang percintaan, hati, dan apapun yang sedang kalian hadapi. Saran aku gini sih kakak-kakak. Mungkin komunikasikan dulu memang yang kalian inginkan. Kalau memang dia menjauh dan pergi semakin jauh, memang it's meant to be. Tapi aku yakin suatu saat nanti kalian akan dipertemukan menjadi versi yang berbeda. Orang yang berbeda. Dia menjadi yang berbeda, pun kamu juga akan menjadi yang berbeda. Itu pun terserah. Kalau kamu mau bertahan, mau menunggu, mau menyerah, ataupun kalau nanti dia datang kamu masih mau menerima, nggak apa-apa. Ten of Cups. Ini juga berbicara tentang kalau kamu bisa melepaskan dia sepenuhnya. Mungkin akan ada orang yang jauh lebih baik, which is koneksi akan terus ada buat kamu, dan keberhasilan di dalam hubungan yang kamu bina nanti tetap akan perfect condition. Tapi satu syaratnya adalah melepaskan energi dia sehingga kamu tidak menyakiti orang baru nanti. Gitu ya teman-teman. Aku ngelihat kenapa dia pergi dari hidupmu. Yes, erat hubungannya dengan orang ketiga, erat hubungannya dengan uang, erat hubungannya dengan memang ketidakdewasaan.
erat hubungannya dengan lack of communication. Mungkin dia menilai kamu orang yang nggak kompeten, atau dia menilai kamu orang yang kurang menarik di dalam hati dia. Well, ada Queen of Swords di sini. Ini Queen of Swords di sini ngomongin tentang bagaimana kamu tuh udah jujur sebenarnya. Pun dia juga sudah jujur. Tapi kayak selalu alasan-alasan yang dia berikan tuh kayak semacam gak masuk akal buat kamu. Menurut aku ada sisi di diri dia yang memang sudah ngomong jujur tentang apa yang dia rasakan gitu. Tapi tetap aja kayak kalian gak bisa nerima. Karena memang sulit untuk menerima kayak sesuatu yang kita nggak suka gitu. Akan terus begitu. Sarannya adalah The Temperance ini. The Temperance ini ngomongin tentang bagaimana dirimu berusaha balance, berusaha sabar, berusaha harmonis tentang hubungan ini yang mungkin memang nggak bisa seimbang lagi. Bagaimana kayak kamu menghadapi semua ini dengan aman, semua ini dengan nyaman. Mau nggak mau kamu membuat security di dalamnya. Mau nggak mau kamu membuat stability di dalamnya. Yes, Four of Pentacles ini sebenarnya ngegambarin possessiveness. Kamu mau mengekang dia tapi nggak bisa, Kak. Kamu mau membuat ini semua menjadi balance, nggak bisa. Syaratnya memang lepasin, biarkan dia pergi. Once dia akan kembali buat kamu. Itu yang aku tangkap dari pembacaan ini. Karmic relationship, 100% karmic relationship. Yes. Agak bingung sih sebenarnya, hubungan ini complicated. Yang satu sisi dia memandang ini sebagai money oriented kind of that things. Dia melihat semua ini dengan uang. Dia ngerasa semua dia bisa beli dengan uang. Sedangkan kamu value-nya lebih dari itu. Value kamu untuk melangsungkan suatu hubungan yang lebih baik ke depannya. In term of love ya. Kalau ini berhubungan dengan sahabat, memang sahabat kalian ini toxic dan gak bisa lagi dipertahankan. Kalian ngerasa kayak sulit. Walaupun kalian sangat erat dengan ini. Tapi ya perpisahan akan terus terjadi dan tetap akan ada pertemuan nanti di kehidupan mendatang. Guys, siapapun kalian saat ini yang membaca dan menonton video ini, aku ngelihat ini adalah karmic relationship yang kalian sedang jalani. Jalanin aja, nikmatin rasa sakitnya, nikmatin rasa cintanya, nikmati rasa indahnya ya. Karena ada penolakan terus, sedangkan kalian mengejar terus, ini nggak akan ada habisnya. Ini yang aku tangkap dari hubungan ini. Once nanti kamu pergi ya, once kamu sudah berhenti mengejar, dia akan yang mengejar. Nanti once dia sudah kayak kamu udah mau ngasih dia kesempatan, dia yang pergi. Ini begini terus loopsnya, nggak akan pernah selesai. Saran aku nikmati aja kalau kalian sedang menjalani hubungan karmic relationship. Jangan dikejar, cobalah untuk harmoni dengan itu. The Temperance, you have to be harmony with it. You have to balance, you have to peace. Yes, you have to calm untuk berhadapan dengan karmic relationship. Thank you. Saran aku, jadilah diri kalian sendiri. Tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang memang seharusnya kalian tidak pikirkan. You have to be proud of yourself. Kamu harus bangga dengan pencapaian kamu saat ini. Akan ada new beginning, akan ada new kehidupan baru, akan ada emosi yang baru, ada vitality, kehangatan, life direction yang mungkin akan menghampiri kalian, berproses untuk menjadi lebih baik. Saya ini ngomongin tentang pertumbuhan, perkembangan, abundance, atau ngomongin tentang bagaimana kamu mengeksplor diri kamu juga. Akan ada ini, Kak, dalam waktu dekat. Jadi worry not. Percintaan yang memang sakit ini kedepannya menjadikan kekuatan di dalam hidup kamu. Worry not. That's my point. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Om. Kalau kalian berasa pembacaan ini resonate, kalian boleh komentar dan thumbs like, and then share pembacaan ini ke teman-teman kalian, atau jangan lupa subscribe. Thank you ya semua. Terima kasih. I love you. Bye bye for now. Berat.